Halo, salam jumpa di channel ini. Di video pertama channel ini ya. Di channel ini saya ingin membahas tentang berbagai kriminalitas dan bagaimana kehidupan kita di saat kita masuk di dalam bui. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar channel ini lebih berkembang, memberikan informasi pengalaman agar semua para pemuda dan saudara-saudaraku sekalian tidak mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, dan seperti para napi dan residivis alami. Oke guys, kali ini aku langsung aja ke pengalaman aku bagaimana rasanya masuk di lapas Nusa Kambangan. Dulu di lapas Nusa Kambangan terdiri dari beberapa penjara, MS, Pasir Putih, Batu, lapas terbuka atau lapas bebas, Permisan, dan masih banyak lagi ya. Kurang lebih ada 7 lapas di sana. Dan yang saya tempati adalah lapas Pasir Putih, yaitu tempatnya di paling ujung. Dan waktu itu saya terkena hukuman sekitar 2 tahun, dan sebelumnya saya ada di lapas Cilacap karena saya udah nggak betah di lapas Cilacap. Makanya waktu itu ada pengajuan siapa yang ingin dipindah ke lapas Nusa Kambangan. Maka waktu itu saya ingin mendaftar karena saya juga penasaran bagaimana rasanya hidup di lapas Indonesia. Jadi rasanya agak serem, cuman penasaran gitu. Oke, pertama-tama sebelum kita masuk Nusa Kambangan, di lapas sebelumnya kita akan dipanggil dan dijemput oleh truk pengangkut para napi, dan biasanya kita dipanggil satu persatu untuk mempersiapkan barang-barang. Dan waktu itu saya karena baru bangun tidur, saya menyiapkan baju-baju dan diikat pakai sarung seperti pengembala zaman dulu ya. Jadi diikat sarung, terus dipanggul gini ya di bawah, dan kita diborgol satu persatu sama napi-napi lain. Jadi kita ada borgol kan 2 tangan, jadi kita diborgol satu-satu lalu dirantai menjadi satu. Jadi kayak laba-laba, atau kayak apa ya maksudnya, bukan laba-laba, kayak lipan gitu, kayak lipan. Jadi kita dirantai satu persatu lalu dijadiin satu. Setelah itu perjalanan menuju dermaga ya. Itu dermaganya namanya apa ya? Dulu. Oh, kita di Sodong ya. Di Sodong, kalau nggak salah ya. Buat teman-teman para residivis, mungkin ada yang nonton, kalian bisa komen nama pelabuhan apa ya, Sodong kayaknya, waktu kita akan nyebrang ke Pulau Nusa Kambangan. Dan setelah itu kita diharuskan berjalan sambil jongkok, dan itu udah wajar ya untuk semua para napi di semua rutan atau lapas. Itu pasti setiap masuk berjalan jongkok. Kalau di daerah Jawa itu namanya jalan bebek. Sepertinya biasa ya jalan jongkok kayak gitu, cuman
Kalau yang nggak terbiasa itu di bagian paha bawah itu rasanya pegel, pegel juga rasanya kram banget. Selanjutnya kita dibawa menyeberang pakai kapal. Kita dibawa pakai kapal, lumayan kecil, sama truknya sekalian, sama bisnya. Ya, sama bisnya. Setelah kita nyebrang, kita tinggal dibawa ke lapas tujuan, karena di Nusa Kambangan memang ada 7 lapas, dan waktu itu jadwalnya adalah ke lapas Pasir Putih. Lalu selanjutnya setelah sampai di lapas Pasir Putih, maka selanjutnya kita didata satu persatu, berikut ditanya kasusnya dan sedikit olahraga perkenalan. Udah jadi hal yang wajar karena ya nggak asing juga ya. Dan saran aku itu yang paling parah itu kasus perempuan, kasus cabul di bawah umur. Jadi hati-hati buat teman-teman yang masih remaja, yang udah tua, udah kakek-kakek pun itu hati-hati untuk bermain atau merusak anak di bawah umur, karena itu sangat beresiko tinggi. Karena urusannya langsung undang-undang ya, undang-undang 23 kalau nggak salah, karena udah lama banget. Undang-undang 23 perlindungan anak serta pencabulan, terus kalian hukumannya lumayan berat, masih ditambah subsidiar. Jadi setelah kalian bebas, maka masih ada tambahan hukuman sekitar 6 bulan atau 3 bulan, itu kurang lebihnya. Jadi itu harus hati-hati, jangan kayak gitu lagi ya. Kalau bisa jangan kayak gitu. Kita dipisah untuk kamar selnya, karena di situ kurang lebih ada 20 orang yang dibawa, dan kita dibagi kamarnya satu persatu dan dipisah, namun masih dalam karantina, karena setiap napi baru akan dikarantina dulu, kurang lebih ada yang 1 minggu, 2 minggu, bahkan ada yang 1 bulan. Setelah dikarantina dan saat masuk ke sel itu, kita harus melewati kurang lebih 7 pintu untuk sampai ke kamar kita, ke sel kita. Keluar, lalu kita dipanggil lagi sama para petugas. Kita diarahkan, kamu keahliannya apa, bakatnya apa. Jadi para petugas itu akan memberikan pekerjaan atau kegiatan sesuai yang kita inginkan, dan yang kira-kira itu akan menghasilkan, atau di saat bebas itu bisa menjadi keterampilan yang halal ya, nggak kriminal lagi atau yang macam-macam. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya, nggak usah terlalu lama dulu. Kita lanjut ke video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe ya untuk video selanjutnya.